Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah pengajian Jumat pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita terus matur nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sampun dipun paringi kesempatan, kesehatan hingga saged aktivitas, saged pinaraan wonten majelis menika. Mugi-mugi pinarak kita pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, kita masuk dalam ayat ke-46 surah Al-Kahfi. Pelawas ayatipun mangke kita angen-angen maksudipun saking Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu harta benda. Harta benda apa? Harta benda apapun. Dan tafsir dijelaskan, baik itu berupa barang-barang dagangan, kemudian kebun-kebun, binatang-binatang ternak, dan uang yang berlimpah. Semua yang dikategorikan harta itu masuk di dalam ini. Al-malu wal banuna. Banun itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Kalau anak perempuan, banat. Di harta dan anak laki-laki, harta kalian dan anak laki-laki kalian itu zinatul hayatid dunya. Perhiasan, hanya perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Ayat ini menyindir perilaku orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka membangga-banggakan, pertama yang dibanggakan adalah harta. Semakin banyak hartanya mereka semakin sombong, semakin merasa dirinya orang yang hebat. Terus yang dibanggakan lagi apa? Wal banuna, anak laki-laki. Orang jahiliyah itu kalau mempunyai anak laki-laki dia sangat bangga. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Apabila mereka diberi kabar bahwa istrinya melahirkan dalam keadaan perempuan, maka wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Merah padamlah wajah mereka. Wa huwa kadhib, dan dia itu sangat marah. Jadi kebiasaan wong-wong jahiliyah itu kalau istrinya mengandung itu diawasi betul. Nanti pas kelahirannya, kalau
anak itu lahir laki-laki, maka bergembira suaminya. Bapak niku sewenang sampai digadang-gadang, pokoknya seneng. Tetapi ketika anak itu lahir kok perempuan, dolla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Bapak niku ngamuk, nesu sampai wajhuhu muswaddan, wajah ini merah padam, dan dia dalam keadaan yang sangat marah. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena dia menganggap anak perempuan itu tidak berguna sama sekali, hanya menanggung malu. Ayum sikuhu ala hunin am yatussuhu fiturab. Maka pilihannya adalah dua. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Itu surah An-Nahl ayat 59 dijelaskan. Ketika dia mempunyai anak perempuan, pilihannya dua. Nomor satu, apakah dia memelihara dengan menanggung kehinaan, am yatussuhu fiturab, atau menguburkan bayi itu di dalam tanah hidup-hidup. Niki Al-Qur'an sing cerita. Nah, Al-Qur'an sing cerita niku mesti bener kebiasaan waktu itu. Betapa sadisnya kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu niku ketika mempunyai anak perempuan. Pilihannya loro, dipateni urip-urip, apa tak pertahankan urip walaupun aku malu seumur hidup. Dia menganggap malu seumur hidup kehinaan. Nah, orang tegel nggih tetep diuripke walaupun didelik-delik. Nah, itu peristiwa itu terjadi kaya putrine Sayyidina Umar saderenge mlebet Islam. Sayyidina Umar niku pas garwane mengandung, dia pergi terus pesen karo bojone, engko nek anake lahir kok lanang ya dirumat sing apik. Dirumat sing apik, diberi makan yang bergizi, pokoknya dia biar tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Tapi kalau nanti dalam keadaan lahir kok putri, perempuan, jangan sampai saya melihat wajahnya. Artinya kon langsung mengubur hidup-hidup. Pergilah Sayyidina Umar dan istrinya mengandung di rumah. Ketika lahir, ternyata perempuan. Wah, sedih nih bojone Sayyidina Umar, sangat bersedih hati dan tidak tega, ora tegel. Nek tak kubur urip-urip, aku ora tegel ngge anakku. Akhirnya apa yang dilakukan istri Sayyidina Umar? Dia dipacak lanang. Beda tapi dipacak lanang. Sejak kecil itu diperlakukan sebagai anak laki-laki. Rambutnya dicekake, terus kupingnya ora ditindiki. Kan ngoten nggih ciri-ciri wong wedok niku. Apa melih? Ya wis dicilik ngoten niku tok. Kupingnya dibolongi, terus rambutnya didawake, tapi dia tidak. Rambutnya digawe lanang, kupingnya digawe lanang. Sampai anak ini beranjak gede. Sayyidina Umar datang, dia anakku. Ini kok di belakang baru bermain. Juga ini ya pakaian lanang, gua jin, terus gua kaos dagadu, langsung keren, kita lanang. Nah, dipanggil, Sayyidina Umar dipanggil, seneng. Nah, anak lanang seneng, urung tidak curiga bahwa dia itu perempuan. Beberapa hari kemudian anak ini dijak latihan berkuda. Latihan berkuda. Ayo jak latihan berkuda, gen dadi cah lanang sing tangguh. Jak berkuda,
begitu banter sithik iki gembor. Ampun banter-banter wedi. Diamuk kali calanang kok wedinan. Padahal dia kan wedok. Ngojo wedinan, kudune tangguh, laki-laki itu harus kuat. Terus dilatih kekuatan, dia selalu mengeluh ini karena wedok. Wedok ora iso mengikuti latihan Sayyidina Umar hingga diceritake satu saat anak ini matur kali Sayyidina Umar, kula kok kebelet pipis. Kebelet pipis. Ya ayo pipis kono ning sor wit kono. Mboten wani, nyuwun diterke. Wah cah lanang kok jirih. Cah lanang kok gembeng. Rono dhewe. Mboten wani, kon ngeterke tetep kon ngeterke. Terus diterke, ayo tak anter. Dianter. Nah, cara saniki resleting niku angel dibuka. Angel dibuka, Pak. Buka ngono kok ora iso cah lanang. Jaluk tulung dibukake, begitu dibuka kalau saya timat krek ngoten niku mlongo, nggih ta. Lho, kok ora ono manuke ngono kae. Bentuke kok kaya ngene. Berarti selama ini aku dibohongi. Umar marah. Muswaddau wa huwa kadhim, wajhuhu muswaddau wa huwa kadhim. Wajahnya merah dan dia dalam keadaan marah. Saat itu juga kemudian Sayyidina Umar menggali lubang di pasirnya dikeduk, terus anak ini kemudian dikubur hidup-hidup. Mula pas Sayyidina Umar wis mlebu Islam niku menyesali kejadian itu sampai nangis berturut-turut. Diceritakan para sahabat-sahabat niku sering ngeruh Sayyidina Umar angger salat, angger noleh nengen niku nangis. Kadang-kadang nak noleh ngewo guyu. Kadang-kadang ora ana apa-apa nggo kujuk-kujuk nangis. Nangis terus senyum-senyum sendiri. Niku ditekoni kali sahabat liyane. Sayyidina Umar kula kok sering nguruh jenengan angger noleh nengen iki nangis, nak noleh ngewo guyu. Itu tidak sekali dua kali, berkali-kali. Ada apa? Terus Sayyidina Umar cerita, aku angger noleh nengen nangis niku kilingan anakku. Pas zaman aku dadi gentho, dadi bajingan nggih. Saking nakalku, saking dolimku sampai anak wedokku tak kubur hidup-hidup. Mlaku gelo nangis angger kilingan kuwi nangis aku. Lah terus angger noleh ngiwa kok kadang guyu-guyu dhewe. Aku kilingan waktu zaman jahiliyah ki wong kok gobloke dolan tak karuan. Wong ana patung disembah. Sing sugih nanggawe patung dilapisi emas. Rodok sugih meneh nggo kayu. Kayune jati. Sing ora mampu ya kayu apa sanesara jati. Sengon. Engko sing wong sing do kakean mangane nang nggawe patung nggawa tepung, glepung kae uyah kae moto ngono. Terus dibentuk wong. Engko terus ngomong niki Sayyidina Umar sampai senyum-senyum sendiri nak ngerti kebiasaan jahiliyah. Oh jahiliyah kan ngono. Ana sing gawe patung kuwi saka roti. Dibentuk roti kayak gula, engko terus disembah. Bar disembah wetenge ngeleh ki ngomong karo patunge. Tuhan, wis tak sembah, tapi wetengku ngeleh saiki. Tak pangan ya. Nak gelem tak pangan yo menengo, ora gelem gedheka. Ngono kae. Meneng terus dianggap setuju. Nah, terus dipangan, dibredeli, kupinge dipangan irunge dijikung, terus tangane. Jadi sepanjang sejarah ki ana wong ora genah ki ya wong jahiliyah niku sampai Tuhan itu dipangan. Itu namanya jahiliyah. Jahiliyah itu wong gendeng-gendeng. Goblok-goblok dalam urusan tauhid.
Itu padahal Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta-harta kalian, anak laki-laki kalian itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Maka tradisi itu kemudian dihapus oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi jadi Rasul, diangkat jadi Rasul. Salah satu yang diperjuangkan Kanjeng Nabi adalah mengangkat harkat wanita. Wanita diangkat tinggi, haram membunuh bayi hidup-hidup, haram menyakiti wanita. Sampai Kanjeng Nabi dawuh wong lanang-lanang sudah dibojo niku dikandani kali Kanjeng Nabi, suami yang mulia adalah yang memuliakan istrinya. Suami yang hina adalah yang menghinakan istrinya. Karena waktu itu istri itu juga rendah, lemah. Diangkat derajatnya kali Kanjeng Nabi, kemudian wanita menjadi mulia. Terus dikasih perbandingan kali Gusti Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kowe didheto akeh sugih kaya apa, duwe anak lanang pirang-pirang. Bandingane wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dibanding kau punya amalan-amalan yang kekal, wal baqiyatus sholihat niku amalan-amalan. Dan ahli tafsir jelas ke amalan itu berupa amalan zikir atau amalan kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia. Itu khairun inda rabbika, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawaban wa khairun amala, dan itu lebih memberi harapan untuk kalian. Itu maksudnya, daripada gue bangga ke harta benda, bangga ke anak lanang, padahal harta dan anak-anakmu itu belum tentu akan menyelamatkanmu kelak di kehidupan akhirat. Dia hanya perhiasan dunia. Sementara wal baqiyatus sholihat, amalan-amalan yang kekal, amalan kekal niku sampai dicontohkan lagi, salah satunya adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu wal baqiyatus sholihat, ucapan-ucapan yang baik, itu menjadi amalan-amalan yang kekal. Itu lebih baik daripada harta dan anak-anak kalian, dan lebih memberi pengharapan. Harta anak ada harapan kita besok di akhirat menolong, tetapi kan dereng mesti, tetapi ketika ucapan-ucapan baik, subhanallah alhamdulillah, zikir-zikir yang dilakukan dengan ikhlas itu lebih memberikan harapan kepada kita semuanya. Maka kesimpulan dari ayat ini, harta boleh kita mencari, anak-anak boleh kita membangga-banggakan, tetapi anak dan harta itu kalau tidak disikapi dengan baik, justru harta dan anak-anak kita itu akan menjadi malapetaka untuk kita. Lebih baik kita mengandalkan zikir, mengandalkan amalan-amalan kita sendiri, yang itu pasti akan bisa lebih memberikan harapan kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu jamaah, tafsir dari surah Al-Kahfi ayat 16, ayat 46. Selanjutnya Bapak Ibu saya umumkan untuk acara arwah jamaah kita mangke disaranke kali hari Sambangan dan Maulid Nabi, insyaallah hari Sabtu sore, Sabtu sore niku arwah jamaah dan Maulid Nabi, terus bareng Sambangan. Sambangan itu wali santri sami nengok Sabtu besok niku tanggal nggih. Sabtu besoknya depannya tanggal 8. Satu besok, oh nggih. Niki Jumat kan besok setune mele.
Ya. Wektalipun badhe asar. Tetapi ngeten mangke arwah jamak niku kita bacakan awal ya. Kita baca awal kemudian pas badhe asar niku kita fokus ten mauludanipun. Jadi mangke arwah jamak tetap kita baca, kita fatihahkan bersama anak-anak. Kemudian habis asar kita fokus ke maulid. Karena itu nanti kita bareng kali acara maulid Nabi. Bekatan Bapak Ibu mugi-mugi sehat sedaya, saged rawuh sedaya. Al-Fatihah.